Jemaat diundang bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau nyatakan dan yakin percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kembali kepada kita pada hari ini untuk kita datang di hadirat Tuhan. Kita bersyukur untuk kekuatan dan pemeliharaan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita mau sungguh-sungguh datang di hadapan Dia, kita mau menyembah Dia, kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah Tuhan. Kasih-Mu
hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari Bapak Ibu, kita mau terus bersama-sama memuji Dia, memasyurkan namanya. Dan biarlah pada saat ini ada sukacita yang berasal daripadanya ada di dalam hati kita semua. Mari kita mau angkat satu pujian. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Mari kita tanggalkan segala beban yang menghimpit hidup kita. Biarlah sukacita dari Tuhan memenuhi hati kita semua. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga memancarkan sinarnya. Ketakutan diarahkan oleh padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat bernyanyi mengingkari tahtanya. Ladang hutan gunung lembah padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir hanya kami senangkan. Biarlah sukacita terus mengalir dan memancar dari hidup kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita hidup saling mengasihi dan selalu menjadi saluran berkat. Sumber berkat pohon rahmat, anugerahnya kenawan. Sukacita kehidupan mengalir memancarkan. Anak Tuhan bersaudara hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam sukacita. Kita saling mengasihi. Kita saling mengasihi dalam sukacita. Sekali lagi, kita saling mengasihi. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan membaca pembacaan firman secara bertanggapan yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Kita akan membacakannya secara bergantian dan saya akan membacakan yang pertama. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita tiba saatnya kita mau datang kepada Tuhan, kita mau merendahkan diri, kita mau mengaku semua salah dan dosa kita. Karena hanya Dia yang dapat melayakkan kita dan mencucikan kita kembali. Kita mau angkat satu pujian, batu saman yang teguh.
bangkit berdiri. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Tangisan dan ratapan tak memberi pengampunan, hanya sandar salib-Mu saja. Tangisan dan ratapan tak memberi pengampunan. Rajinku berusaha tak menghapus dosaku. Tiada jasa padaku. Saya persilakan kepada Anda. Mari Bapak Ibu sekalian, saat ini kita datang di hadirat Tuhan pribadi lepas pribadi. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, mari saat ini kita datang dengan hati yang hancur dan takut di hadapannya oleh karena dosa-dosa kita. Mari saat ini kita mengakui setiap dosa-dosa kita yang kita lakukan sepanjang minggu ini. Dan kita mohon pengampunan dan pemulihan daripada Tuhan. Sesungguhnya ya Tuhan, siapakah yang dapat meredakan amarah dan murka-Mu atas setiap dosa-dosa kami? Tidak ada satupun ya Tuhan. Namun Engkau tahu bahwa apapun yang kami lakukan tidak dapat membenarkan kami di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau datang ke dalam dunia, mengorbankan diri-Mu, mati bagi kami, agar kami melalui anak-Mu Yesus Kristus dapat dibenarkan. Kami sadar ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Setiap kali ya Tuhan, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu di hadapan Engkau Allah yang Maha Kudus, kami tahu, kami sadar tidak ada satupun yang dapat tersembunyi. Kami mohon ampun atas setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Baik dosa yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Engkau melihat semuanya ya Tuhan. Dalam pikiran, hati dan perbuatan kami ya Tuhan. Ampuni kami. Kami sadar kami telah berdosa. Dan kami rindu ya Tuhan, minggu demi minggu ketika kami mengakui dosa kami. Itu tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi ada satu komitmen baru yang kami ambil ya Tuhan. Untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Untuk kami hidup menjauhi dosa ya Tuhan. Oleh karena Engkau Allah yang telah mengasihi kami dengan begitu amat luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus kami dilayakan, kami dibenarkan. Dan di hadapan Engkau Allah yang Maha Pemurah, kami mohon kekuatan dan pemulihan daripada Tuhan. Kami lemah, kami terbatas ya Tuhan. Kerap kali kami masih jatuh dalam dosa. Tapi biarlah kasih-Mu dan anugerah-Mu yang membuat kami kembali kuat untuk kami hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dosa. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung.
Mari setiap kita yang saat ini telah diampuni dosanya, kita bersyukur pada Tuhan. Dosa dapat dihapus hanya oleh darahnya Yesus. Kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat, dengan penuh syukur di hadapan Tuhan, bahwa dosa kita telah dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya. Dosa diampuni, dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mari saat ini bersama dengan gereja di segala abad, di segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Eko. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita rindu Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan sendiri yang masuk dalam hati kita, dan kita adalah tanah liat, dan dia adalah penjunan, dan dia akan membentuk kita kembali. Mari kita angkat satu pujian, kehendak-Mu, oh genapkanlah. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Ku tanah liat, Kau penjunan. Bentuklah aku seturut-Mu. Ku mau menunggu pimpinan. Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Pimpinlah aku penuhi aku dengan Roh-Mu. Tinggallah selalu di hatiku. Saya persilakan pada Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan, memohon Tuhan pimpin kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ini ialah menjadi kerinduan kami untuk kami dipimpin dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyadari bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan.
tanpa arahan Tuhan melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada hari ini kami persiapkan hati kami untuk boleh kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri terus berbicara kepada setiap kami. Engkau sendiri yang juga mempersiapkan hati kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, Engkau kiranya berkenan memakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini menjadi seru doa kami. Demi nama Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Mengucap syukur bila mana kita sampai hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan untuk kita memuji Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa bagi kita kalau sampai saat ini kita boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, tetap percaya Tuhan di masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu ini kita akan menyelesaikan seluruh rangkaian dari pembahasan tentang eksposisi kitab surat Petrus. Yang pertama ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sesudah beberapa bulan terakhir ini kita membahas tentang surat Petrus yang pertama, kita eksposisi. Nah, saya berharap kita semuanya boleh mendapatkan berkat-berkat secara rohani dan kita dikuatkan secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pada hari ini tiba pada satu bagian yang terakhir dari eksposisi dari surat Petrus yang pertama ini. Kita akan kembali melihat di dalam pembacaan kita, bagian kita pada hari ini, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai 14. Tetapi kita tidak akan membaca seluruhnya. Saya akan memfokuskan pada pagi hari ini membahas di dalam 1 Petrus ayatnya pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-6 sampai 11. Kita akan membacanya bersama-sama saudara. Jadi kita akan membacakan 1 Petrus 5 dari ayatnya yang ke-6 sampai yang 11. Tadi yang seperti yang sudah kita baca di dalam bacaan bertanggapan tadi ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membacakan sekali lagi bagi kita sekalian. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, seperti yang kita tahu bahwa surat Petrus ini ditunjukkan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu, yang notabene mereka di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka jemaat di Asia Kecil ini seperti yang kita tahu pada waktu itu mengalami masa-masa sulit. Mengalami masa-masa di mana iman mereka penuh dengan tantangan. Mereka menghadapi diskriminasi, mereka mengalami dipersekusi, dan tidak dipandang dan seterusnya. Mereka menghadapi berbagai masa yang sukar dan masa yang sulit. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, masa yang sulit, masa yang sukar, rupanya tidak terjadi hanya pada zaman itu saja. Rupanya tidak hanya dialami oleh jemaat mula-mula di Asia Kecil saja. Tetapi kesulitan, masa-masa yang sukar, itu juga dialami oleh semua orang percaya. Kalau kita melihat Petrus tadi mengatakan di dalam ayatnya yang ke-9. Bahwa masa-masa sukar itu dialami oleh semua orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa
kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa, kita cukup akrab dengan yang namanya kesulitan, masa-masa yang sukar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus di dalam momen seperti ini, di dalam kita hidup di dalam dunia yang penuh tantangan ini kembali mengingatkan kepada kita. Bagian kita pada teks yang kita baca pada hari ini masih dalam satu bagian rangkaian dengan perikop minggu lalu, bagaimana ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah, orang-orang percaya hidup di tengah-tengah yang masa yang sulit. Bagaimana kalau minggu lalu diceritakan atau dikhotbahkan kita tetap bersama-sama melayani, menanggung bersama, saling menguatkan di dalam kawanan domba Allah. Bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya saling melayani dan saling menguatkan. Namun tidak cukup di situ. Petrus di dalam bagian yang terakhir ini, pada bagian yang kedua ini, yang kita baca hari ini, Petrus menasihatkan dan menguatkan kita, menguatkan kepada pembacanya pada waktu itu, untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini dengan iman yang teguh di hadapan Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Petrus menasihatkan kepada pembacanya dan kepada kita pada hari ini, mungkin masa-masa sulit itu bisa kita hadapi, kita bisa alami. Tetapi bagaimana Petrus menasihatkan kepada kita untuk kita tetap berdiri teguh di hadapannya, tetap memiliki keyakinan yang teguh di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di bagian akhir ini Petrus kembali mengingatkan kepada kita untuk tetap berdiri teguh. Petrus mengingatkan kepada kita sekalian, bagaimana kita berdiri teguh di masa-masa yang sulit. Bagaimana kita tetap percaya dan memegang teguh iman kita kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi situasi yang sukar. Di tengah kondisi situasi yang tidak memungkinkan. Bagaimana untuk tetap berdiri teguh kepada Tuhan di masa-masa yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, atau bahkan penuh dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan itu? Petrus menasihatkan yang pertama, untuk kita bisa tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan, untuk tetap mempercayai iman kita kepada Tuhan di masa-masa yang sukar, yaitu kita harus menghadapi masa sulit itu dengan kerendahan hati kita. Kita harus menghadapi pergumulan masa sukar itu dengan kerendahan hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, tentunya merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika masa sulit itu bukan perkara yang mudah. Ini bukanlah perkara yang mudah. Merendahkan hati kita, merendahkan diri kita ketika pergumulan itu datang. Ketika masa sukar itu datang. Ini bukanlah suatu yang mudah untuk kita merendahkan diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang umumnya terjadi ketika manusia dalam penderitaan atau di dalam masa sukar? Yang sering terjadi ketika manusia menghadapi kesulitan adalah komplain kepada Tuhan. Yang sering terjadi ketika manusia di dalam masa-masa sulit, masa-masa yang menderita, masa-masa yang sukar, yaitu mengeluh kepada Tuhan. Itu yang umumnya terjadi bagi kehidupan manusia ketika menghadapi masa yang sukar. Jadi susah banget untuk bagi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika kita melihat keadaan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terlalu mudah menyalahkan dan komplain kepada Tuhan ketika kita menghadapi berbagai macam kondisi yang tidak mengenakkan bagi kita. Dengan beribu pertanyaan, mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa Tuhan hal buruk ini menimpaku? Mengapa seluruh hidupku hidup di dalam kesulitan dan kesukaran? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini adalah, bagaimana kita tetap memiliki kerendahan hati itu? Bagaimana kita tetap memiliki kerendahan hati itu ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, sebuah masa-masa yang sulit? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus menasihatkan kepada kita yaitu dengan menyadari bahwa
segala sesuatu di atas kontrol Tuhan. Bagaimana kita bisa rendah hati? Yaitu dengan kita mengerti dan memahami, memiliki sudut pandang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang kita alami bahkan masa-masa sulit sekalipun, itu semua atas kehendak Tuhan. Itu semua Tuhan yang mengizinkan. Itu semua Tuhan yang mengizinkan terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, untuk kita bisa memiliki sebuah kerendahan hati, kita perlu sadar bahwa Tuhanlah yang mengizinkan segala sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhanlah yang mengontrol seluruh kehidupan kita, termasuk masa-masa sulit dan masa-masa kelam sekalipun di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jika kita mengamati surat Petrus ini, yang pertama ini, kita melihat bagaimana Petrus menunjukkan bahwa penderitaan-penderitaan yang dialami oleh umat manusia, Petrus menunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh manusia, masa-masa sukar yang dialami oleh umat manusia, itu semua atas kehendak Allah dan atas semua seizin Allah. Nah Bapak Ibu, kita melihat misalkan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 17. Di sana Petrus mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi, hal buruk sekalipun, merupakan tidak lepas dari kehendak Allah itu sendiri. Misalkan lagi di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang 12 juga dikatakan bahwa segala sesuatu itu merupakan normal bagi kehidupan orang percaya. Maksudnya bahwa segala sesuatu kesulitan, penderitaan, pergumulan itu normal, bisa saja terjadi bagi orang-orang percaya. Dan kemudian juga dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7, pasal yang keempat ayat 17. Petrus dengan jelas mengatakan bahwa penderitaan, pergumulan itu diizinkan terjadi bagi orang-orang percaya. Untuk apa? Memurnikan iman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya ini yang kita pikirkan. Sudut pandang ini yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menerima kondisi apapun yang kita alami hari ini, bahkan di dalam kesulitan sekalipun. Bapak Ibu, jika kita sadar bahwa pergumulan, penderitaan, masa sulit, masa sukar itu terjadi oleh karena kehendak Allah, oleh karena Allah yang mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka respon yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya adalah menerimanya itu dengan kerendahan hati. Menerima pergumulan itu atau bahkan penderitaan itu dengan kerendahan hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi pergumulan dan penderitaan, masa-masa yang sukar dengan sudut pandang yang demikian, maka kita memiliki satu sudut pandang bahwa kita sadar bahwa Allah yang mengontrol semua atas kehidupan kita. Allah yang mengendalikan semuanya kehidupan kita. Allah yang mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Termasuk masa-masa yang sulit sekalipun untuk kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang teolog, profesor biblika yang bernama Paul John Achtemeier mengatakan demikian. Umat Kristen perlu menyadari bahwa pergumulan dan penderitaan yang kita alami, yang orang Kristen alami adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika orang percaya dengan rendah hati menerima dengan alasan itu, dengan sudut pandang itu, maka kita dapat melalui masa sulit dan menerima masa sulit itu dengan kemenangan iman. Yang pada akhirnya akan mengarahkan kita pada pemulihan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang seharusnya kita lakukan, atau sudut pandang inilah yang kita harus miliki di dalam menghadapi masa sulit. Bahwa segala sesuatunya itu diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami, sehingga kita bisa tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita tetap bisa rendah hati di hadapan Tuhan di dalam menghadapi sebuah pergumulan atau di dalam menghadapi sebuah masa-masa yang sulit, yakni dengan mengingat
janji Tuhan. Mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyempurnakan kita kelak. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang bisa membuat kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan, yaitu dengan kita mengingat janji Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan dan masa-masa sulit, bagaimana kita bisa tetap rendah hati di hadapan Tuhan, yaitu dengan mengingat janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak selamanya kita menanggung kesulitan dan pergumulan atau penderitaan. Ada masanya nanti Tuhan sudah memberikan janjinya bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari namanya kesulitan dan kesukaran. Kelak pada waktunya kita akan dibebaskan secara sempurna oleh Kristus dan kita akan ditinggikan pada waktunya asal kita tetap setia. Inilah janji Tuhan kepada setiap kita. Ketika kita tunduk kepadanya, menghadapi segala penderitaan, menghadapi segala kesulitan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, selain kita menyadari bahwa segala sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan, kita juga perlu mengingat janji Tuhan ini. Ya, bagaimana Tuhan akan menyempurnakan dan akan meninggikan kita kelak pada waktunya. Katakan di dalam ayat yang ke-6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Biarlah ketika kita mengingat janji Tuhan yang seperti ini, kita tetap memiliki kerendahan hati kita untuk tetap memiliki di dalam menghadapi segala masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat di sepanjang sejarah kekristenan, kalau kita melihat sejarah kekristenan dari orang-orang Kristen yang awal-awal, kita melihat terjadi sebuah kecemasan. Kita melihat terjadi sebuah kebimbangan. Karena apa? Menghadapi pergumulan, tantangan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada begitu banyak orang Kristen mempertahankan imannya dan mereka harus kehilangan status mereka. Mereka harus kehilangan anggota keluarga mereka. Mereka harus kehilangan teman mereka. Bahkan mereka kehilangan mata pencarian mereka. Dan yang lebih ekstrim lagi, mereka kehilangan nyawa mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan dan penderitaan adalah hal yang wajar terjadi di dalam kehidupan kita. Pergumulan, masa-masa sulit, masa-masa yang sukar, kita tidak bisa menghindarinya sebagai orang-orang yang hidup di dalam dunia ini. Namun demikian, janganlah kita menjadi tawar hati atau menjadi cemas yang berlebihan. Sehingga kita tidak bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa merendahkan hati kita. Petrus dalam ayatnya yang ke-7 mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita tidak khawatir di hadapan Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saja kita hari ini hidup di dalam pergumulan, di dalam masa-masa yang sukar. Tetapi janganlah kekhawatiran kita, kecemasan kita menguasai hati kita sehingga kita tidak bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Janganlah hidup di dalam kekhawatiran karena kekhawatiran kita hanya akan menjadi penghalang kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan akan menghambat iman kita di hadapan Tuhan. Kekhawatiran kita hanya akan membuat kita tidak bisa melihat kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan. Ketika kita hari ini mungkin mengalami pergumulan yang berat. Mengalami masa-masa yang sulit, mengalami masa-masa yang sukar. Janganlah kecemasan dan kekhawatiran kita itu menguasai kita. Tetapi mari bersama-sama kita tetap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan yang mengontrol semuanya. Menyadari bahwa Tuhan mengatur segalanya, mengizinkan itu terjadi untuk kita hadapi. Dan percayalah bahwa Tuhan mengizinkan itu untuk kita hadapi, tetapi Dia tidak akan membiarkan kita. Ingat janji Tuhan. Ia akan membebaskan kita pada waktunya nanti dan akan meninggikan kita pada waktunya dalam arti yang sempurna. Jika kita tetap setia, rendah hati, dan percaya kepada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah nasihat Petrus yang pertama bagi kita sekalian. Bagaimana kita menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi masa-masa yang sukar. Yaitu dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Menyadari sepenuhnya bahwa itu semua diizinkan Tuhan terjadi. Dan ingatlah janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan kita kelak pada waktunya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan, percaya kepada Tuhan, walaupun hidup kita di tengah-tengah masa yang sulit. Yaitu dengan Petrus mengingatkan kepada kita, yaitu dengan berjaga-jaga dengan iman yang teguh. Nah, ayat 8-9 dikatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, kita melihat apa yang diungkapkan Petrus di sini, bahwa orang percaya memiliki lawan yang sangat mengerikan, yakni iblis. Petrus menggambarkan iblis lawan kita ini seperti singa yang siap sedia berkeliling dan siap menerkam kita. Bapak Ibu, gambaran binatang buas itu kalau kita melihat di dalam bagian Alkitab yang lain, misalkan seperti Daniel dan Wahyu, gambaran tentang binatang buas itu juga seringkali disebutkan. Nah, secara umum keberadaan binatang yang ganas atau yang buas itu melambangkan sebuah sistem dunia yang dirusak oleh kuasa kegelapan dan dosa. Sehingga menimbulkan sebuah penderitaan, sehingga menimbulkan sebuah kesukaran bagi orang-orang percaya. Menimbulkan masa-masa yang sukar dan sulit bagi kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian akhir suratnya ini Petrus juga menggambarkan bahwa kuasa iblis ini masih bekerja sampai sekarang, masih berkeliaran sampai sekarang, bekerja dalam dunia sosial politik pada zaman itu dan bahkan sampai sekarang, dan siap menerkam kepada siapapun yang dapat diterkamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus mengatakan bahwa saudara-saudara di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Lawan kita yang sama, yaitu menghadapi pergumulan yang disebabkan oleh kuasa kegelapan itu, kuasa iblis itu sendiri. Yang mana ancaman iblis ini kita tidak dapat bisa anggap remeh. Ancaman kuasa iblis ini dapat membuat kita jatuh di mangsa dan kemudian menderita. Hidup di bawah penderitaan, hidup di dalam kesengsaraan. Dalam arti ketika kita bisa diberdaya oleh kuasa iblis dan kita menjadi hamba iblis, menjadi hamba dosa, maka kita tentu tahu konsekuensinya. Kita akan terpisah dengan Allah dan kesengsaraan, kesulitan yang kekal itu menjadi bagian kita kalau kita tidak berjaga-jaga. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu di dalam kisah Adam dan Hawa pada waktu dicobai oleh iblis yang menyerupai ular pada waktu itu. Dan ketika Adam dan Hawa tunduk kepada kuasa atau pengaruh kuasa iblis, akibatnya mereka terpisah dengan Allah. Akibatnya mereka mengalami masa yang sukar. Mereka harus menanggung penderitaan. Mereka harus menanggung rasa sakit di dalam sepanjang seumur hidupnya. Mereka harus terpisah dengan Allah. Bapak Ibu, kita perlu ingat bahwa kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa itu. Dan sebagai konsekuensinya kita hari ini juga menghadapi lawan yang sama, yaitu kuasa dan tipu muslihat iblis itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup di tengah ancaman kuasa iblis yang tidak berhenti berkeliling mencari mangsa kepada kita dan siap menyeret kita ke dalam masa yang sukar dan masa yang menderita. Apa yang harus kita lakukan? Petrus mengingatkan kita, menasihatkan kita supaya kita sadar dan berjaga-jaga. Sadar dalam arti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sadar dalam arti pikiran kita waras. Dapat mengendalikan pikiran kita. Berpikir jernih. Dapat mengendalikan nafsu kita dalam arti yang lebih luas lagi. Kemudian berjaga-jaga dalam arti apa? Berjaga-jaga dalam arti terus waspada. Ini yang Petrus nasihatkan kepada kita ketika kita menghadapi hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa dan kuasa iblis lalu merongrong kita. Yaitu sadar,
waras pikiran kita, jernih, dapat mengendalikan diri kita, dan juga berjaga-jaga, terus waspada. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kedua kata ini, sadar dan berjaga-jaga ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, jika kita mau hidup dalam kewaspadaan, itu tidak bisa dipisahkan dengan pikiran yang jernih, pikiran yang sadar, pikiran yang waras. Jika kita hidup ingin berjaga-jaga dan waspada, kita memerlukan pikiran yang sadar, pikiran yang waras, pikiran yang jernih. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang yang hidupnya waspada harus memiliki pikiran yang jernih dan pikiran yang sadar. Bapak Ibu, untuk menghadapi serangan atau kekuatan kuasa iblis yang kapanpun bisa menyerang kita, kita perlu memiliki pikiran yang terus sadar, mengendalikan diri sambil kita terus berjaga-jaga. Di dalam pengertian lain, ya, sikap sadar dan berjaga-jaga ini juga bisa diartikan bahwa kita dapat mengendalikan diri kita. Kita menjadi tenang. Kita menjadi fokus kepada Tuhan. Tenang secara spiritual. Kita siap sedia secara spiritual. Sadar secara spiritual. Di dalam menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan dari kuasa iblis yang merongrong kehidupan kita, yang kapanpun bisa menyeret kita di dalam kondisi dosa, kita harus siap dan bersadar-sadar. Kita harus mengendalikan diri kita dengan tenang, hidup dengan tenang. Tenang secara spiritual, berpikir jernih, terkendali dan tetap fokus kepada Tuhan. Ini yang Petrus nasihatkan kepada kita. Apakah itu cukup Bapak Ibu Saudara sekalian? Berjaga-jaga dan sadar dan berjaga-jaga? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Nasihat Petrus yang berikutnya, supaya kita juga memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Di dalam bagian berikutnya, Petrus menasihatkan kepada kita, pada pembacanya, untuk melawan kuasa iblis itu dengan berdiri teguh di dalam iman kita. Ayat yang ke-9. Bapak Ibu, sebagai orang percaya yang masih tinggal dalam dunia yang berdosa ini, kita harus berjuang menghadapi tipu muslihat iblis. Dan kita tidak bisa menghadapi tipu muslihat iblis dengan tangan kosong, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita miliki. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memerlukan iman yang teguh kepada Tuhan. Kita harus menghadapi teror si jahat itu, kuasa iblis itu, tidak bisa dengan mengandalkan kekuatan diri kita atau menghadapinya dengan tangan hampa. Tetapi kita perlu perlengkapan ini. Iman yang teguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kuasa iblis selalu mengintai orang-orang percaya dari dulu sampai sekarang. Ia siap menerkam kita, ia siap memangsa kita. Dan bagi orang yang dapat diterkamnya, menjadi mangsanya, maka ia akan hidup di dalam kuasa iblis itu. Di dalam kuasa gelap itu. Maka penderitaan dan kesulitan akan menjadi bagiannya seumur hidupnya sampai kekekalan. Tentunya sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak mau hidup di bawah kuasa iblis. Kita tidak mau hidup di bawah kesengsaraan yang diakibatkan oleh dosa, oleh kuasa gelap ini. Kita tidak mau menjadi hamba iblis dan kita tidak mau menderita selamanya. Oleh karena itu Petrus mengingatkan kita untuk kita tetap sadar dan berjaga-jaga melawan kuasa iblis dan juga memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah nasihat Petrus kepada kita sekalian. Bagaimana kita untuk bisa berdiri teguh di hadapan Tuhan di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, di mana kuasa gelap memerongrong kita, yaitu dengan terus sadar dan berjaga-jaga dan juga memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa nasihat Petrus kepada kita? Menghadapi dunia yang sulit, menghadapi dunia yang sukar, yaitu dengan percaya terhadap rancangan agung Allah. Bapak Ibu dikatakan di dalam ayat 10 dan 11, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Petrus menutup suratnya dengan kalimat pengharapan yang kuat. Sebuah kalimat
pengharapan yang begitu dalam. Meskipun Petrus mengakui bahwa orang Kristen, orang percaya bisa saja mengalami penderitaan. Orang percaya bisa saja mengalami kesusahan. Namun di akhir suratnya ini, Petrus mengungkapkan sebuah kalimat pengharapan yang begitu kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang Petrus berikan, bahwa rencana Allah yang dilakukan Allah itu bagi orang-orang percaya itu jauh lebih besar. Mungkin bagi kita hari ini mengalami masa-masa yang sukar. Mungkin Tuhan mengizinkan di dalam kehidupan ini kita mengalami masa-masa yang sulit atau bahkan mengalami penderitaan. Namun di dalam bagian akhirnya ini Petrus mengingatkan kepada kita, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada orang percaya bahwa rencana agung bagi orang-orang percaya itu jauh lebih besar. Rencana agung bagi orang-orang percaya itu jauh lebih mulia daripada penderitaan yang selama ini kita hadapi atau sementara ini kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus menggunakan 4 kata yang hampir sinonim atau mirip ya, untuk menggambarkan apa yang Tuhan lakukan terhadap orang-orang Kristen yang setia dalam kesulitan dan penderitaannya. Ya, Tuhan yang memanggil kita dalam kemuliaan yang kekal itu akan melengkapi kita. Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan menguatkan kita, mengokohkan kita. 4 kata kerja yang hampir sinonim atau hampir mirip. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Petrus memakai 4 kata kerja yang hampir mirip ini sebagai bentuk ungkapan bahwa ini yang akan dilakukan oleh Allah di dalam kekekalan itu, di dalam rencana agung Allah itu. Ini sebagai bentuk ungkapan tertinggi, ini sebagai ungkapan yang klimaks, yang merujuk kepada tindakan yang Allah kerjakan, yang Allah perbuat, yang Allah rancangkan bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia kepadanya. Bapak Ibu, mungkin meskipun orang Kristen menghadapi kesulitan, masa-masa yang sukar, keadaan tidak adil, dan bahkan di dalam penderitaan, yang sebenarnya hanya sementara waktu lamanya. Keadaan tersebut dapat diserahkan kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan kita yang kita percayai benar-benar akan memperbaiki semuanya dan akan menyempurnakan semuanya di dalam kekekalan. Dan kita harus ingat, Petrus juga menegaskan ya di dalam bagian berikutnya bahwa kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh orang percaya saat ini itu tidak sebanding dengan rencana agung Allah di dalam kekekalan itu. Ya, penderitaan yang kita alami hari ini hanya sementara waktu saja. Kita melihat ayat yang 10c. Ya, di situ dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya, ya, seketika lamanya dari kata olikon. Ini bisa diterjemahkan hanya sebagian sedikit saja, sebagian kecil saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita menghadapi pergumulan hari ini, tetapi itu hanya sebagian kecil saja di dalam proses kehidupan kita yang panjang. Hanya terbatas ketika kita hidup di dalam dunia ini. Dan itu semuanya tidak sebanding dengan rencana dan karya agung Allah yang sudah Allah sediakan bagi orang-orang percaya dan setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus mengingatkan kepada kita, meskipun ketika kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesukaran, kesulitan, atau bahkan penderitaan, itu semuanya tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita sekalian, bagaimanapun keadaan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, kesulitan, penderitaan, ini hanyalah temporal saja, yakni ketika kita hidup di dalam dunia yang sementara waktu ini saja. Tetapi rancangan Tuhan, rancangan agung Allah itu jauh lebih bernilai kekal, jauh lebih bersifat kekal. Kehidupan sempurna yang Tuhan telah sediakan itu sampai akhirnya nanti, sampai selama-lamanya nanti. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kiranya menjadi penghiburan bagi kita mengalami pergumulan, yang mengalami masa-masa sulit. Ketika kita hari ini boleh saja mengalami masa sulit, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, tetapi sadarlah bahwa kita sebagai orang-orang percaya telah mendapatkan janji dan pengharapan terhadap rencana agung Allah itu
yang bersifat kekal. Tinggal bagaimana respon kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita tetap mau taat dan setia kepada Tuhan di dalam menghadapi masa-masa di dunia ini yang penuh dengan pergumulan? Apakah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan? Atau justru kita menyangkali iman kita di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang seharusnya menjadi bagian kita, yaitu percaya terhadap rancangan agung Allah. Ketika kita percaya terhadap rancangan agung Allah yang sedemikian rupa itu, di dalam keseharian, di dalam setiap pergumulan kita mendapatkan kekuatan dan kita diteguhkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang Petrus sampaikan kepada kita. Percaya terhadap rancangan agung Allah. Biarlah itu menjadi komitmen kita. Sehingga di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari yang penuh dengan kesulitan ini, kita tetap memiliki kemenangan iman di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, inilah yang Petrus sampaikan di bagian akhir suratnya yang pertama ini kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam dunia, di dalam menghidupi dunia yang penuh dengan kesukaran, di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan. Ya, Petrus menasihatkan supaya kita, yang pertama, kita memiliki kerendahan hati. Di dalam arti bahwa kita rendah hati menaruh, menyerahkan segala sesuatu yang kita gumulkan, segala sesuatu yang kita masa-masa sukar yang kita alami kepada Tuhan. Kita tetap memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa berpegang teguh di tengah-tengah masa yang sulit ini. Petrus menasihatkan supaya kita terus hidup sadar dan berjaga-jaga dengan memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita tetap memiliki pengharapan dan pengharapan terhadap rancangan yang sudah Tuhan sediakan, rancangan agung Allah itu. Artinya kita memiliki pengharapan terhadap masa depan yang penuh harapan yang sudah Allah sediakan bagi kita. Biarlah ketika kita menghadapi masa-masa sulit ini, masa-masa sukar, mungkin bagi kita yang menderita atau mungkin kita yang hidup dalam masa-masa yang sukar, di dalam konteks kita masing-masing, kita dapat melaluinya itu semuanya penuh dengan kemenangan iman. Karena kita siap, karena kita merendahkan hati, karena kita sadar dan berjaga-jaga, dan kita memiliki pengharapan terhadap karya Allah yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Biarlah kita melalui masa-masa di dunia yang sulit ini dengan penuh kemenangan iman. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan dunia ini kami tidak lepas dari yang namanya pergumulan, masa-masa sulit, masa-masa sukar. Namun biarlah kami boleh melihat itu dari perspektif Tuhan mengizinkan itu semua terjadi untuk kami boleh memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Itu semua terjadi, Engkau izinkan terjadi supaya iman kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan biarlah nasihat Petrus itu kepada setiap kita boleh kami pegang dan kami hidupi di dalam kehidupan kami hari lepas hari yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Kuatkan kami, teguhkan kami, ajar kami terus memandang kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan, yang memiliki rancangan agung terhadap kami orang-orang setia dan percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semuanya. Demi nama Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk renungan dan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Guru Injil Eko. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, Tuhan menguatkan kembali kepada kita bahwa apapun yang kita hadapi pada saat ini, rencana Tuhan adalah sungguh mulia dan Dia akan terus menyertai kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan, buat jemaat yang berada di rumah dapat melihat di layar kaca di rumah untuk QR code yang dapat di-scan dan rekening gereja yang kita bisa transfer, dan untuk jemaat yang ada di gereja dapat melihat di depan untuk QR code yang dapat di-scan. Mari sambil kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita pujikan satu pujian.
waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi kita mau katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti terbaik. Waktu Tuhan pas. Sekali lagi kita mau katakan dengan penuh iman, waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan senantiasa limpahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang juga Tuhan selalu limpahkan kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami kembalikan lagi sebagian berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Dan biarlah ya Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan pada saat ini ya Tuhan, dapat dipakai oleh gereja ini untuk keperluan pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk keperluan gereja ini Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, gereja ini juga menjadi saluran berkat ya Tuhan buat semua orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kembali kepada kami untuk terus dekat dengan Tuhan. Banyak hal yang sudah kami hadapi ya Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini Engkau ingatkan kembali kepada kami Tuhan, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Rencana Tuhan adalah agung dan mulia dan semua untuk kebaikan kami ya Tuhan. Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk selalu peka dan melihat setiap kebaikan Tuhan, setiap berkat Tuhan, dan biarlah kami selalu ya Tuhan mensyukuri apapun itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan pada saat ini kita akan mendengarkan berita penggembalaan.
Shalom, selamat hari Minggu kepada setiap kita jemaat-jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh belajar bersama di dalam kitab 1 Petrus. Dan minggu ini adalah bagian terakhir. Kita percaya bahwa berkat Tuhan yang limpah boleh kita alami, berkat rohani yang limpah boleh kita rasakan. Biarlah sebagaimana firman Tuhan, kita menjadi orang percaya yang memang sungguh-sungguh hidup dalam percaya iman yang teguh kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa berita atau pelayanan gereja. Kita bersyukur di dalam masa yang tidak mudah ini, dalam masa pandemi, tahun Gereja 2020 Tuhan GKI Gading Serpong bukanlah tahun yang mudah. Tuhan mau pakai untuk menjadi Sejak hari pertama di tahun 2020, Indonesia sudah diterjang bencana banjir di mana-mana. Disusul dengan puting beliung, tanah longsor, hingga pandemi corona sampai hari ini. Ada banyak hal yang terjadi di luar prediksi dan jangkauan manusia. Hal ini membukakan mata kita bahwa hidup manusia begitu fana dan terbatasnya. Apa yang kita rencanakan hari ini belum tentu dapat terjadi. Di tengah segala ketidakpastian yang ada, kita membutuhkan pegangan, yakni janji Tuhan yang selalu menyertai orang percaya. Jikalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu semua karena anugerah-Nya. Jikalau kita masih dipelihara sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Nya. Untuk itu, dalam momen Natal tahun ini, Tuhan kembali mengingatkan kita akan janji setia-Nya yang tidak pernah berubah, dan memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan melalui pelayanan sosial terhadap 2 panti asuhan yang Tuhan percayakan. Karena itu, seberapapun yang kita bagikan dengan hati yang tulus, pasti akan menjadi berkat. Ya, puji nama Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Baik bagi sekalian kita, baik bagi gereja GKI Gading Serpong. Karena itu di dalam rangka kita memperingati Natal Kristus, kasih yang sempurna yang Dia nyatakan, kita bersyukur Tuhan mau pakai gereja ini untuk boleh menjadi saluran kasih Tuhan. Karena itu mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau berbagian di dalam pelayanan kasih ini. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui rekening, nomor rekening yang tercantum pada layar dan dapat ditransfer ke rekening tersebut. Berikutnya, untuk perayaan Natal kita, kita membutuhkan dana, memang tidak sebesar tahun-tahun kemarin karena banyak ya ibadah Natal yang tidak kita bisa lakukan sebagaimana mestinya. Tetapi mari kita terus dengan hati yang penuh syukur dan sukacita boleh berbagian di dalam pelayanan maupun perayaan Natal di tengah-tengah gereja kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai minggu depan tanggal 29 November kita akan memasuki Minggu Advent yang pertama.
Firman Tuhan yang akan melayani pada Minggu Advent yang pertama adalah Pendeta Franz Lee. Mari kita terus boleh mempersiapkan hati kita. Janji Tuhan sudah digenapi dan Dia akan semakin sempurnakan. Mari kita terus menyiapkan hati kita di dalam nantikan akan kegenapan janji Tuhan. Dalam momen Natal tahun ini, Komisi Anak akan juga merayakan Natal pada tanggal 13 Desember secara online. Ikuti ibadah Natal Sekolah Minggu GKY-Serpong dengan tema The Promised King. Jangan lupa 13 Desember jam 10 pagi. Ingat! Untuk dapat kita mengambil. Dan pada kesempatan ini diingatkan juga bahwa untuk pengambilan perjamuan kudus juga sekaligus mengambil lilin. Lilin untuk dipakai pada perayaan Natal PKK dan Natal Sekolah Minggu. Ya, demikian. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih penyertaan pemeliharaan-Mu selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan gereja-Mu. Saat ini kami bersama-sama bersatu hati mau terus berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Di dalam menghadapi berbagai tantangan pergumulan yang masih ada sampai saat ini. Perekonomian, kondisi pandemi yang masih terus digumulkan. Kami terus memohon hikmat dan bijaksana daripada Tuhan bagi pemerintah kami di dalam segala langkah-langkah penanggulangan kebijakan-kebijakan untuk boleh dapat dimampukan supaya segala sesuatu yang saat ini dihadapi bangsa ini dapat terselesaikan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau adalah Allah pencipta, Engkau Allah juga yang sanggup memulihkan akan kondisi ini. Kami juga terus berdoa untuk bangsa Indonesia secara khusus dalam masa-masa menjelang pilkada. Biarlah Tuhan juga yang boleh campur tangan untuk keamanan dan ketertiban boleh dapat terjaga. Kami juga terus berdoa untuk orang-orang Kristen di seluruh dunia di dalam masa-masa menyambut untuk memperingati akan Natal Kristus. Biarlah Tuhan juga yang terus boleh menjagai, melindungi dan memberkati. Sehingga damai sejahtera itu boleh sungguh dapat dialami. Kami sungguh juga mau berdoa secara khusus untuk GKY Gading Serpong dalam ibadah dan pelayanan di akhir-akhir tahun 2020 ini. Biarlah Tuhan juga yang terus boleh memimpin dan memberkati. Tuhan, kami juga terus mau membawa akan setiap hal-hal yang kami gumulkan di tengah-tengah kehidupan kami, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga, yang bergumul dengan masalah perekonomian, yang bergumul dengan pekerjaan, usaha. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang juga terus boleh menuntun, menolong. Dalam masa-masa sulit yang kami alami,
Biarlah firman Tuhan terus boleh mengingatkan dan meneguhkan iman percaya bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan terus bersama-sama menyertai dan berkat Tuhan terus ada bagi umat-Mu. Kami terus mau berdoa kepadamu, biar kiranya Tuhan terus juga yang memimpin dan memberkati jemaat GKI Gading Serpong. Kami juga terus mau berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini juga bergumul dengan kondisi kesehatan, sakit penyakit, kelemahan tubuh yang dialami. Biarlah Engkau Allah juga yang menjamah dan melawat, menyembuhkan dan memulihkan. Yang juga mengalami kelesuan, keletihan dalam kerohanian oleh karena beratnya beban hidup yang dialami. Oh ya Tuhan, jamah dan lawatlah, pulihkanlah sehingga kembali boleh merasakan kasih Tuhan yang limpah itu di dalam kehidupan hari demi hari. Ini doa kami ya Tuhan, syukur kami, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita pujikan doksologi. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah pandangan dan hatimu hanya kepada Tuhan dengan iman yang teguh untuk kita melangkah di dalam kehidupan kita hari demi hari. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, doa teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita sekalian.